Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari dulu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, Yai Golfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Syamsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya. Yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Yajri majrad dam. Ya, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan ngalir di setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahlihi aman. Nah, ini sayang nih kitabnya lagi diserang nih, ya. Diserang oleh Ustadz Fulan, ya, saya nggak usah sebut nanti gunjingin orang. Taib. Nah, ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan? Memang mati itu ada wujudnya. Betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20 ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya. Arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih. Kayak Syauqi ganteng nggak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya itu orang pintar bukan? Keminter atau pintar beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung bukan alamatuz zakat. Ciri-ciri orang pintar enggak. Ciri-ciri orang pintar nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya. Biar bid'ah. Ya. Nah, jadi gagah, ganteng, jelek itu arad namanya. Sama mati itu juga begitu. Sakit mati itu arad. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah, ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati tuwaffawna ujurakum. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Barulah, ini terjemahan maknawinya. Kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Itu sebabnya ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati. Ya, bagi mereka hidup mati sama aja. Nggak tahu kalau belakang saya nih udah siap mati belum Kiai? Ya. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya.
Nah, belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Terjamaah saya gimana? Terpesantren saya gimana? Nah, itu hilang semua. Itu yang disebut mutu. Maka dulu kami kalau talqin zikir dan baiat thariqah, kiai saya, mursyid saya agak ngeri. Kami disuruh mandi tengah malam jam 12, disuruh tidur ngadep ke kiblat. Terus dikapanin, bukan dikapanin saya, kain kapan dijadiin selimut, suruh zikir sampai subuh. Jadi nggak boleh tidur, ketiduran boleh. Jadi kalau zikir itu benar ketakutan kita, menggigil. Subuh baru ditalkin, nangis semua. Sekarang kan minta rukhsah semua antum ya. Yai, talkin dong, enak amat kayak obral. Tapi kiai sekarang alhamdulillah, karena semua kiai baik-baik hati, orang datang tahu talqin semua ya. Saking baiknya kiai zaman now. Dulu mana ada begitu. Kita nggak bisa begitu dulu sama guru-guru kita. Sulit mendapatkan permata zikir karena di situ belajar mati. Ya. Bahkan ada satu mursyid saya, ya, dulu latihannya dikubur dia. Bisa sehari, bisa 2 hari. Coba bid'ah gak tuh? Bid'ah gak tuh? Kan kalau ada sekarang orang begitu kan dianggap bid'ah. Horor jadinya. Dimasukin ke dalam kubur, dibuatin liangnya. Disuruh di situ tidur. Berhari-hari. Ada yang baru 5 menit, nangis-nangis naik ke atas. Ya. Cuma kiai-kiai zaman now udah gak begitu. Muridnya wiridan dikasih handphone. Maksudnya wiridnya diijazahkan lewat WA. Bener ya? Jadi sekarang orang-orang wiridan buka handphone. Soleh bener. Udah zaman sudah berubah. Maka thariqah karena artinya metode mesti diganti. Metodenya namanya tetap Naqsyabandi, namanya tetap Syazili, namanya tetap Syatari, namanya tetap Idrisi, tapi metodenya harus disesuaikan ya. Supaya mutu qabla anta mutunya bisa diterima oleh khalayak hari ini ya. Semoga para kiai kita diilhami selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar yang fresh ya. Amin ya rabbal alamin.